pendidikan akidah akhlak itu saya cari kira-kira nanti proses pembelajarannya itu bagaimana. Saya tadi baca makalahnya, saya belum dapat. Ya, mudah-mudahan ke depan para mahasiswa mulai menganalisa ini. Oh, besok saya akan melakukan proses pengenalan kepada siswa itu dengan cara membuat khot kata-kata Asmaul Husna. Saya akan gantung atau seorang mensifati dari sifat Asmaul Husna itu dan lain-lain. Itu koreksi dari saya. Saya kembalikan ke pemakalah. Silakan. Anak lebih mengingat. Oh, saya pegang Asmaul Husna Al-Hamid. Lantas dia akan mencari temannya yang mempunyai arti dari kata-kata Al-Hamid, Al-Wakil, dan lain sebagainya seterusnya. Ini akan lebih boleh dikatakan mengesankan dari proses pengenalan Asmaul Husna itu sendiri. Itu yang pertama. Bisa kita menggunakan kartu acak dari proses pengenalan Asmaul Husna. Bisa juga kita itu di kelas menggunakan pembelajaran Asmaul Husna ini menggunakan strategi membuat siswa terkesan itu mengingatkannya dengan selain kartu acak tadi apa yang dinamakan khot tentang Asmaul Husna itu sendiri. Jadi kita buat dan kita letakkan di ruang kelas, baik itu di tembok maupun itu di kaca-kaca dan lain sebagainya. Tapi sifatnya kita desain sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya. Tapi Pak Hamzah lebih berkesan dengan menggunakan kartu acak, ya. Kartu acak itu setiap anak akan mempunyai kewajiban menghafal dia itu bergandengan dengan siapa, ya. Tadi kita bahas mengenai misalnya Al-Hamid. Al-Hamid itu bermakna berhak dipuji. Maka ketika si Siska pegang kata-kata Al-Hamid atau nama Asmaul Husna Al-Hamid, dia akan mencari gandengannya, ya, yaitu yang berarti berhak dipuji. Dia akan mencari namanya Sri misalkan. Jadi nanti dia akan mempunyai kesan tersendiri di dalam proses itu. Sama juga dengan tadi dikatakan Al-Wali. Ada pertanyaan, apakah Al-Wali itu ada keterhubungannya dengan orang-orang yang soleh yang ada di Indonesia dulu, dengan Wali Songo gitu kan. Tadi salah satu pemakalah Pemaisyurah sudah mengemukakan itu tidak ada keterkaitannya. Kalau saya melihat Al-Wali itu kan maknanya penolong atau yang mengendalikan seluruh urusan, ya. Jadi Al-Wali itu diambil dari kata waw, lam dan ya yang berarti dekat. Lalu berkembang menjadi pendukung, pembela, pelindung, dan juga bisa dikatakan Al-Wali itu mencintai. Jadi para mahasiswa sekalian, pembelajaran Asmaul Husna ini tujuannya adalah agar kita betul-betul mampu untuk mempersiapkan diri ke depan kalau setelah selesainya pasca perkuliahan kita. Jadi pada saat kita membacakan Asmaul Husna itu anak didik kita punya kesan tersendiri. Bahkan saya tadi mengemukakan Asmaul Husna ini sebenarnya tidak letterlek pada siswa kelas MI saja, tapi orang-orang dewasa pun masih wajib untuk mengumandangkan atau melafazkan Asmaul Husna ini. Seperti tadi Al-Hamid, yaitu berhak dipuji. Memang salah satu perintah Rasulullah ketika kita berdoa, selain kita bersyukur, selain kita bersolawat, juga Rasulullah mengajarkan untuk melafazkan, mengungkapkan tentang nama-nama yang indah dari Allah, yaitu Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna ini sangat penting untuk kita jadikan pedoman kebaikan-kebaikan pada anak didik kita. Jadi saya rasa itu mungkin sebagai tambahan dari saya. Pertanyaannya tadi ya cukup sangat baik dari Mustafa Kamal dan siapa tadi teman kita satu lagi, Mukhlisin, ya, tentang proses bagaimana pembelajaran Asmaul Husna itu untuk lebih dimudahkan untuk diingat dan dikenal. Saya
punya pemikiran alangkah baiknya di kelas kita menggunakan kartu acak. Ya, kartu acak itu kita tuliskan teks Asmaul Husna dan juga kita tuliskan teks artinya. Seketika anak itu harus mencari kemana keterhubungannya. Ya, nah, kita sebagai pemandunya, sebagai koreografer dari anak-anak kita itu akan membimbing. Oh, misalnya si Al-Hamid itu yang berhak dipuji, dia akan ketemu. Sama juga dengan nanti dengan fragmentasi. Misalnya dia ketemu dengan kata orang atau sifat Allah yang maha kaya, maka dia akan memfragmentasikan, dia akan memberi. Atau dia mempunyai sifat yang orang yang bersyukur, maka dia dilapaskan untuk berdoa. Wah, ini luar biasa. Jadi pengenalan-pengenalan ini, metode-metode seperti ini akan menyenangkan siswa. Kan pekan kemarin kita belajar ya, menyenangkan siswa di dalam kelas. Ya, kalau orang-orang Nasrani dengan bernyanyi, ya kita dengan bersolawat, atau kita melafazkan kata-kata yang diingat dengan lapas-lapas itu. Jadi saya rasa itu mungkin para mahasiswa sekalian, Asmaul Husna ini benteng untuk memperkuat akidah. Kenapa? Karena ada keterhubungannya dengan Allah. Kalau kita sudah basicnya kita kuatkan kepada anak didik kita dari kelas MI, Madrasah Ibtidaiyah, maka mereka akan terlahir perasaan. Ya, bahkan kalau lebih bijak, ada seorang anak dan seorang ayah ketika dia ajak untuk sholat Jumat, ayahnya itu memperagakan, memasukkan uang sholawat ke dalam kotak masjid. Anaknya juga diberi, jadi dia mengikuti. Bisa perlu lagi, guru juga demikian. Nah ini jadi acak kartu, fragmentasi itu bisa menjadi modal di dalam proses pembelajaran akidah. Sementara saya seperti ini, mungkin para mahasiswa ada ingin bertanya atau ada yang ingin memberikan masukan dan lain sebagainya. Pak Hamzah tunggu. Saya kembalikan ke pemakalah. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dinda sebagai pemakalah. Terakhir dari saya, trik-trik proses pembelajaran tadi saya sudah ungkapkan. Ke depan itu bagian dari sesuatu pembelajaran akidah yang tidak bisa kita lupakan. Bahkan ada juga hal yang lain yang perlu kita tambahkan. Misal ketika setiap pagi kita sudah membagikan fotokopi yang dilaminating Asmaul Husna itu. Jadi per meja mereka sudah mempunyai tugas membaca 99 Asmaul Husna itu. Setiap pagi dirutinkan, maka anak kita akan lebih cepat untuk memahami arti daripada Asmaul Husna dan sifat daripada sifat-sifat ada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kandungan nama-namanya. Saya rasa ini mungkin pertemuan kita, saya yakin di pertemuan yang akan datang kualitas materi perkuliahannya atau materi makalahnya sudah agak sedikit berbeda. Kalau tidak 3 clue tadi saya ungkapkan, mudah-mudahan akan pekan depan ada lagi tambahannya dari para mahasiswa. Ya, artinya bagaimana caranya agar pembelajaran pendidikan akidah itu menarik, terkesan, dan mempunyai apa yang dinamakan improvisasi. Itulah proses pembelajaran kita. Baik, mohon maaf, terima kasih pemakalah. Ya, tadi saya sudah absen dan nanti itu merupakan set buat saya. Ya, gimana? Siapa? Oh, yang di atas ya? Oke, yuk. Sudah, berarti hari ini hadir semua ya, subhanallah. Baik, demikian sampai ketemu di pekan yang akan datang. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya karena memang kita terbatasan oleh waktu ya. Terima kasih pemakalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.